Yang diminta itu di Alkitab, Pak, menurut sejarah yang jelas, menurut data yang jelas, yang diminta untuk dikorbankan itu anak perjanjian itu, anak berasal dari rahim yang ditentukan oleh Elohim, anak Sarah, bukan anak Hagar. Itu anak sulung itu sudah diusir, emang nggak tahu ceritanya. Oke, anak sulung itu sudah diusir, setelah itu tidak pernah lagi dia ada ceritanya. Yang diminta untuk dikorbankan itu Ishak. Ishak itu anak perjanjian. Dialah anak yang sudah dijanjikan, yang disiapkan, yang dijanjikan oleh Elohim. Bagaimana sih? Bagaimana Bapak bisa mengatakan seperti itu? Sumbernya dari mana? Alkitab itu sejarahnya, sumbernya yang siapa? Data-data otentiknya berasal dari situ. Bagaimana sih? Cuma lantaran kepingin banget gitu ya, si Ismail itu menjadi anak Abraham gitu ya. Makanya harus menyelewengkan cerita sampai seperti itu, sampai memanipulasi sejarah. Tapi jelas harus kembali lagi kepada sejarah yang jelas, tidak berasal dari buku yang lain. Kalau mau tahu siapa yang dikorbankan, ya Ishak, bukan Ismail. Itu Alkitab menerangkan lengkap dengan kronologis ceritanya, lengkap dengan perjalanan sejarahnya. Perjalanan Ishak itu terus bergulir sampai akhirnya pada kitab yang terakhir. Itu sejarah bangsa Israel yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau mau cari cerita, mau lihat cerita dari buku-buku lain yang kepingin banget, ya Bapak bisa lihat dari buku Bapak. Tapi itu bukan buku kebenaran yang bercerita tentang Alkitab. Al-Quran itu kan bukan referensi Alkitab. Suka-suka dia aja nulis di situ. Oke, suka-suka aja nulis Al-Quran itu, suka-suka. Ceritanya centang perenang, nggak ikut alur sejarah, nggak ikut kronologisnya, nggak ikut semua. Cuma ditulis asal menunjang dia punya pengajaran aja. Suka-sukanya Muhammad aja. Masa dibilang juga Yesus itu ponakannya Musa. Masa dibilang yang dikorbankan itu Ismail. Aduh, ngawur itu Pak. Nggak sesuai sejarah, nggak sesuai fakta Pak. Gimana ya? Sebenarnya tidak ada titik permasalahan antara Yahudi dan Islam yang bisa kemudian ditumpangi oleh Kristen untuk menjadikan hal itu sebagai masalah besar, kecuali hal ini, yaitu bahwa kitab terjemahan mengatakan bahwa yang hendak dikorbankan itu adalah Ishak. Tetapi bagi Islam yang hendak dikorbankan itu adalah Ismail. Nah, apakah kemudian akidah antara Yahudi dan juga Islam ini rusak oleh karena adanya pertentangan yang menurut umat Kristen ini adalah pertentangan yang dahsyat? Tidak, bukan? Iya toh? Tetap saja sembahan kami adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan juga Allah yang disembah oleh Yakub. Gak ada masalah di situ. Karena kenapa? Karena tidak ada yang dikorbankan. Gitu loh. Jadi tidak ada masalah yang bisa dijadikan sebagai permasalahan besar yang bisa dijadikan sebagai dasar umat Kristen untuk seakan-akan membela Yahudi, seakan-akan berdiri di kubu Yahudi. Padahal antara Yahudi dan Islam tidak mempermasalahkan masalah ini. Toh kami sadar bahwa di dalam kitab Torah yang diajarkan kemudian oleh Musa kepada Bani Israel, jelas Hasem atau Allah yang kemudian orang Kristen ikut-ikutan sebut Hasem, itu jelas mengatakan aku akan menjadi Allahmu dan menjadi Allah keturunanmu. Udah selesai. Jadi mau seperti apapun Anda, mau sekuat apapun Anda menolak, mau seperti apapun Anda membuat propaganda supaya muncul perselisihan dan saling membenci, Anda tidak akan pernah bisa membatalkan bahwa Allah akan menjadi sembahan Abraham dan juga sembahan anak keturunannya. Itu, kamu tidak bisa melawan kodrat itu, bahwa keturunan Ismail, keturunan Ishak sama-sama menyembah esensi yang sama. Nggak bisa kamu lawan itu. Yang mesti kamu sadari adalah bahwa Kristen itu bukan pengajaran Bani Israel. Itu yang mesti Mbak Uti Watirai pahami dengan baik.
Oke, bagi Kristen telah lahir Tuhan di kota Daud, juru selamat lahir di kota Daud. Oke, bagi umat Kristen kan, silahkan, itu iman Anda. Tetapi bagaimana dengan nabi-nabi? Apakah mereka mengimani hal yang sama dengan iman Anda? Bahwa Tuhan dilahirkan? Sama enggak? Atau jangan Yahudi deh. Yesus, apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa bahwa Tuhan itu dilahirkan? Ayo, Anda boleh mengatakan Lukas. Emang Lukas ini siapa? Apanya Yesus Lukas itu? Apa korelasi antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Lukas? Lukas ini di dalam susunan daftar nama-nama Yesus itu Lukas duduk sebagai murid yang mana? Kemudian karya Lukas ini masuk dalam kategori mana? Firman Tuhan, sabda Yesus, atau karangan bebas? Itu dulu. Sehingga jangan Anda bangga ketika dikatakan telah lahir. Nah, apa yang lahir? Tuhan atau manusia? Anda mesti punya akal sehat, bukan? Sekarang saya tanya, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Silakan Anda jawab. Yahudi mana yang kamu maksud ini, bro? Yahudi odong-odong. Ya jelas lah. Kalau Yahudi odong-odong bisa lah diakal-akali. Tapi kalau Yahudi yang sejati ya pasti menentang ya. Karena Yahudi sejati itu tidak pernah merestui ada nabi di luar dari mereka, dari Israel, tidak merestui. Jadi kecuali Yahudi odong-odong ya pastilah mereka merestui ya. Oh jelas, Yesus berkata, bro, Abraham bersuka cita melihat Yesus sudah tidak ada kebencian, bro. Memang Pak Jul, ya, kalau nggak ngerti kekristenan, jangan sok tahu kamu, Pak Jul, ya. Kamu bilang kemarin saya takut kamunya nggak fokus sama saya. Nggak boleh begitu kamu. Emang kamu siapa? Emang tahu tentang kekristenan? Jiro aja kamu, Jul. Ya, jangan sok tahu siapa Lukas. Emang kamu tahu siapa Lukas? Kamu nggak tahu kan? Karena kamu nggak punya iman. Kamu harus bertanya. Terus kalau misalnya pemahaman kamu itu Yahudi tidak merestui Nabi di luar Bani Israel, terus apakah itu sebuah kebenaran? Menurutmu? Kalau kamu orang sehat, kamu katakan Yahudi yang asli tidak mengakui adanya Nabi di luar Bani Israel. Oke, sekarang saya uji. Sampai sejauh mana pemahaman kamu ini? Apakah berdasar kebencian, iri hati, dengki, dan hasad? Abraham itu dari Israel atau apa tuh? Ayo. Kemudian Nuh, itu dari mana nih ceritanya? Kamu bisa menceritakan kepada saya, Nuh apakah itu dari Bani Israel? Atau gimana ceritanya? Itu aja dulu. Pak Jul, ya, kalau nggak ngerti kekristenan, jangan sok tahu kamu, Pak Jul, ya. Kamu bilang kemarin saya takut kamunya nggak fokus sama saya. Nggak boleh begitu kamu. Emang kamu siapa? Emang tahu tentang kekristenan? Jiro aja kamu, Jul. Ya, jangan sok tahu siapa Lukas. Emang kamu tahu siapa Lukas? Kamu nggak tahu kan? Karena kamu nggak punya iman. Kamu harus bertanya. Coba tunjukkan di mana Yesus mengatakan Tuhan akan lahir. Ayo. Coba di mana dinyatakan oleh Yesus bahwa Tuhan Sang Pencipta itu akan dilahirkan manusia. Silakan. tidak ada kebencian, bro. Memang jalurnya seperti itu. Bahkan Quran mengakui kami memberikan kenabian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya kan? Rata-rata hampir 80% kenabian itu diberikan Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Ismail itu hanya berapa? Ya kan? Jadi yang mayoritas di situ adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan memang di dalam perjanjian Hasim, perjanjian kekal itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak kepada Ismail. Anda mau cari di dalam kitab Tanakh bagian mana, tidak ada itu yang dikatakan Hasim menyatakan diri sebagai Allah Ismail, tidak pernah, ya kan? Perjanjian kekal itu kepada Israel, bro. Oke?
Oke, kalau gitu saya tanya, Lukas itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya juga. Kenapa? Di mana Yesus mengakui bahwa Lukas itu adalah muridnya? Sudah dijawab di atas. Sudah dijawab di atas, bro. Yahudi yang tidak paham Tanak, itulah yang mengakui ada nabi dari di luar Israel, ya. Loh, pendebat kok seperti itu adanya? Kalau Anda mengklaim ada Yahudi yang tidak mengakui kenabian di luar Bani Israel, Yahudi yang mana? Anda mengatakan Yahudi yang paham kitab Tanak. Loh, mereka memahami kitab Tanak tentang sejarah Nabi Lut, Nabi Nuh, Abraham. Bahkan mereka mengakui bahwa Abraham itu adalah bapak dari seluruh nabi. Hayo, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yahudi yang paham kitab Tanak? Justru Yahudi semakin paham kitab Tanak, mereka semakin paham bahwa ada nabi-nabi di luar daripada Bani Israel. Itu makanya aku bilang, Anda menyatakan sesuatu berdasarkan kebencian. Terlalu pede Anda. Anda menjadikan agama orang lain, menjadikan kitab agama orang lain untuk kemudian melegalkan apa yang Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Itu Anda tidak menyukai adanya nabi di luar Bani Israel. Bani Israel sendiri mengimani adanya nabi di luar daripada Bani Israel, daripada mereka. Nah, sekarang yang mau dipercaya siapa? Orang yang punya kitab yang asli atau Anda yang hanya penyusup? Ayo. Katanya ngerti Kristen tentang Lukas dan Markus saja kamu nggak tahu. Iya, itu muridnya yang 70. Tahukah kamu tuh? Yang 70. Nama aslinya itu si Markus itu namanya Yohanes Markus. Itu si Lukas. Lukas itu seorang dokter. Kamu pengetahuan kamu nggak ada soal kekristenan. Jangan kamu kepeteng-tetengan. Kamu bilang saya takut. Saya tidak pernah takut sama siapapun. Ya. Mulutmu yang mengatakan Lukas itu adalah salah satu dari murid yang 70. Ada nggak Yesus mengakui? Saya patokannya adalah Yesus, bukan kamu. Kalau kau katakan Lukas itu murid Yesus, itu menurutmu. Sekarang menurut Yesus ada nggak dia mengakui bahwa Lukas itu adalah muridnya? Ada nggak? Ya, kalau untuk memahami itu, bro, kalau sekilas kamu tidak akan paham. Kamu harus belajar cara membaca Sandi Atmo, ya. Karena semua kitab Injil itu ada sandinya. Penulisan Injil itu ada sandinya, bro. Jadi Sandi Atmo. Sandi Atmo itu penulis tidak menyebut nama, tapi seolah-olah dia itu berbicara, menulis dengan orang lain, berbicara kepada orang lain. Saya sekarang minta kepada Anda membuktikan bahwa Yesus itu memiliki murid bernama Lukas dari pengajaran Yesus. Yesus kan kalian akui sebagai guru, iya kan? Nah, sebagai guru tentu Yesus itu memiliki materi pembelajaran, iya kan? Mana materi pembelajaran Yesus yang menerangkan tentang nama-nama muridnya? Anda kan mengklaim Lukas muridnya Yesus. Anda mengklaim Bani Israel tidak mengakui kenabian di luar Bani Israel. Nah, sekarang saya minta dari guru Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan menurut Anda, kan? Nah, pengajaran sang Tuhannya Kristen tentang hal ini ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Adalah. Kan Yesus yang menyuruh mereka utusan dua-dua ke rumah-rumah. Baca. Kamu makanya kamu nggak ngerti. Kamu tolol soal kekristenan. Soal Islam kamu baru jagonya, Jul. Ya, ada di situ. Dia waktu mengirim orang kedua-duaan ke rumah-rumah. Maka baca Alkitab itu dengan benar, ya. Ada di mana? Di gereja, di mimbar gereja. Aduh, saya harus ngajarin kamu rupanya. Memang kalau sepintas ajaran agama Kristen itu tidak dikaji secara kritis, orang-orang yang memiliki pemahaman lemah, akal lemah, itu mudah untuk terperdaya. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada siapa? Kepada ke-12 muridnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya.
Kepada ke-12 muridnya, Yesus berpesan. Ke-12 muridnya menerima pesan dari Yesus. Yesus menyampaikan pesan kepada ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya, adakah Lukas di dalamnya? Tidak ada. Orang Makassar bilang, tenaki. Orang Bugis bilang, dek gaga. Orang India bilang, nehi burica katum berjahe. Tidak ada Lukas di situ. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Berpesan kepada murid-muridnya yang mana? Kepada murid-muridnya yang disebut murid 12. Dan Lukas tidak ada di situ. Nah, di mana tertera Lukas? Di ayat mana Yesus mengatakan tentang Lukas sebagai muridnya? Ayo, bisa kamu jawab? Oh, Yahudi yang benar itu percaya bahwa Yusuf di Mesir itu tidak pernah bersujud kepada ayah dan ibunya. Itu kan menurut Quran. Tetapi menurut Tanakh, Yusuf di Mesir itu ibunya sudah meninggal. Jadi beda, bro. Makanya saya bilang, hanya Yahudi yang tidak pernah membaca Tanakh yang mengakui ada nabi di luar Israel. Atau hanya Yahudi yang tidak pernah membaca Tanakh yang mengakui Quran itu kitab dari Hasim. Yuk. Lah kok larinya ke Yusuf? Kelihatan sekali kamu panik dan kamu tidak menguasai kitabmu sendiri. Kamu udah menggunakan kitabnya agama lain. Tidak kuasai pula kau tuh. Ya. Jadi kan saya tanya, Anda kan bilang Bani Israel, Yahudi yang asli tidak mengakui adanya nabi-nabi di luar Bani Israel. Saya tanya samamu, Bani Israel yang mana? Bani Israel yang mana? Kalau kamu tidak mampu menunjukkan Bani Israel yang mana, maka saya katakan Bani Israel tuyul. Sesuatu yang tidak ada kau anggap ada, tuyul. Tuhan yang tidak ada kau anggap ada, tuyul. Seorang rasul Paulus yang bukan rasul kau anggap rasul, tuyul. Kitab yang bukan kitab suci kau jadikan kitab suci, tuyul. Tuhan yang bukan Tuhan kau anggap Tuhan, itu namanya tuyul. Dan otakmu yang tidak ada isinya, tapi kamu koar-koar, itu juga tuyul. Gitu loh. Saya harus katakan seperti itu. Karena kamu diterapi secara pelan-pelan, kamu nggak bisa. Jadi saya harus berkeras sedikit. Saya tanya samamu, Yahudi mana yang tidak mengakui keabsahan Abraham sebagai utusan Tuhan? Sebagai orang yang menerima firman Tuhan. Ada nggak? Ayo. Ada nggak orang Yahudi yang tidak mengakui bahwa Abraham itu pernah bertemu dengan malaikat Tuhan? Bahkan orang Kristen menganggap bahwa Abraham itu pernah bertemu dengan Tuhan dalam rupa manusia. Meskipun itu adalah pemaksaan untuk mendudukkan Yesus yang adalah jelmaan Tuhan. Ayo. Israel mana yang tidak mengakui bahwa Abraham pernah didatangi oleh malaikat Tuhan untuk menerima firman Tuhan? Malaikat mana? Dengan kata lain, mereka mengakui kenabian dari Abraham. Makanya kamu itu harus tahu apa itu nabi. Jangan kau cuma mengatakan, ayo apa pengertian nabi secara etimologi. Begitu giliran saya tanya, kamu kabur, kamu jadi tuyul, menghilang. Jadi kalau mau belajar itu harusnya sebagai umat terjemahan, sebagai umat agama yang mengambil kitabnya agama lain untuk dijadikan sebagai tameng mengajarkan ajaran pagannya, kamu harus menguasai ini. Masa saya yang harus ngajarin kamu? Gimana sih? Kamu sudah saya jelaskan itu, Jul. Kamu sama siapa-siapa lagi bertanya. Itu murid-muridnya itu ada di kelompok 70. Yang dua-dua itu. Kamu baca. Ada juga di Kisah Rasul. Kamu baca. Kamu makanya, kalau nggak ngerti, kamu jangan sok tahu kamu. Ya. Kamu bodoh kekristenan. Islam kamu baru jago, ya. Ngerti kamu tuh, Jul? Ya. Loh, kok jadi histeris gitu? Kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar, itu saya anggap tuyul. Ya. Sekarang kan saya tanya, mana pernyataan Yesus bahwa Lukas itu muridnya? Ada nggak? Sebagai guru, ada nggak dia mengajarkan bahwa Lukas itu muridnya? Itu aja dulu kamu jawab.
Makanya Jul baca di kelompok 70, dia punya kelompok ya. Untuk kamu tahu 12, 70 sama 150. Mereka tuh si Lukas sama Markus di situ. Makanya kamu ngerti sedikit tentang kekristenan. Kamu nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, sok tahu. Ikut diskusi kamu nggak yang jelas aja kamu ya. Saya udah pertanyaan kamu sudah saya jawab. Sekarang saya bertanya sama kamu. Ya, boleh nggak? Jawab dulu, boleh apa tidak? Saya mau pengen tahu karakter kamu ya. Bung, saya kasihan samamu. Kamu memaksakan sesuatu yang tidak benar. Yesus itu ngajar, tidak cukup 3 tahun. Di masa 3 tahun itu kapan dia ngajar ke 70 murid? Kapan dia ngajar 150 murid? Kapan? Di masa 2 tahun lebih itu dia ngajar. Dia ngajar apa terhadap 70 murid itu? Dan Lukas yang kau anggap sebagai nabi ya. Saya katakan kau anggap nabi karena kamu katakan tulisan-tulisannya itu adalah firman Tuhan. Berarti dia adalah nabi. Nah, Nabi Lukas ini kapan-kapannya menjadi muridnya Yesus? Kapan? Dan Yesus utarakan itu di mana? Ayo, sebelum saya masuk mengkaji kritikal isi daripada karangan Lukas. Tunjukkan dulu pernyataan Yesus yang adalah guru bahwa Lukas itu adalah muridnya. Ada nggak? Bung, saya kasihan samamu. Kamu memaksakan sesuatu yang tidak benar. Saudara Victor, pas tandilinting mingkendek. Ya, saya sangat sayangkan orang yang menghabiskan waktu di grup debat, apalagi ini kan grup pendeta ya, grup kalian kan ini. Saya sangat menyayangkan waktumu itu kamu buang percuma dengan sesuatu yang sia-sia. Kamu datang, kamu sebagai laskar Kristus, berdiri mempertahankan imanmu. Tapi sayangnya, senjatamu itu, ya, apa ya, peluru tapi isinya lombok. Lombok biji. Cocoknya dimakan pakai tahu isi. Saya tanya, kamu kan mengimani Lukas itu adalah nabi, meskipun kamu malu mengakuinya. Karena takut kena tampar tentang nabi-nabi palsu yang diutarakan oleh Yesus, ya kan? Nah, kamu katakan Lukas itu murid Yesus. Saya tanya, 2,9 bulan Yesus itu ngajar sebagai guru kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen loh ya, kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kenabian Lukas atau kerasulan Lukas, nggak pernah. Nyebut namanya aja kagak. Gimana sih? Tapi kamu ngotot mengatakan dia itu adalah murid yang kesekian, yang ke-70, yang ke-150. Itu di mana ceritanya? Kayak mana cerita itu kamu dapatkan? Kamu hanya bercerita, baca di kisah para rasul. Emang kisah para rasul itu ajaran Yesus? Baca di Lukas. Emang kitab Lukas itu ajaran Yesus? Yesus pernah mengajarkan kitab Lukas gitu? Ayo bro, menjadi manusia, jadilah manusia. Jangan jadi tuyul. Tuyul itu, apa ya? Tuyul itu identik dengan sesuatu yang tidak ada tapi mengada-ngada. Paham tidak kamu? Nah, kamu katakan baca di Alkitab, baca di Alkitab. Saya kalau jadi kamu pun saya malu untuk menyebut kata Alkitab itu. Kenapa? Alkitab itu adalah penyebutan kitab sucinya orang Islam. Lo kamu menyebut kitabmu juga sebagai Alkitab, apa nggak malu kamu itu? Aduh, benar-benar nih manusia. Karya Lukas, karya Matius, karya siapa? Paulus dibilang Alkitab. Ya ampun. Ya, kamu belajar aja lagi. Saya tidak panik, bro. Masa kamu tidak paham? Kalau tidak panik lalu apa namanya? Kamu gak mampu menunjukkan Yahudi mana yang tidak mengakui kenabian Abraham. Iya toh? Nah, kalau saya bilang kamu tidak paham, kamu gak bisa menyebutkan Yahudi mana yang tidak mengakui kenabian Abraham. Pasti kamu bertanya, Abraham bukan nabi.
Itu karena kamu tidak paham apa itu nabi. Ini kan pertanyaan saya yang membuat kamu kemarin kabur. Etimologi nabi menurut kamu itu apa? Nah, kamu kabur kan? Jangan sampai kamu kabur lagi, Her. Jul, saya tuh ngomong ada fakta di Alkitab, Jul. Kamu nggak perlu mau berapa tahun dia seorang, sudah utusan dari Allah dia, utusan Bapa dia lebih pintar daripada kamu, ya. Ya dia ngajar murid-muridnya, baca Alkitab itu dengan benar, Jul. Makanya saya bilang kamu teriak-teriak. Saya hanya ngasih tahu sama kamu, ada dia itu di kelompok 70 yang 22 orang diutus ke rumahnya, ya. Kamu makanya di Kisah Rasul pun ada dijelaskan di situ. Kamu masih ingat waktu orang tentara Romawi hampir menangkap Tuhan Yesus yang ditarik bajunya yang telanjang, itulah si Markus itu pada saat itu. Kamu makanya kalau orangnya hanya orang cerdas saja yang bisa mengerti tentang Alkitab, karena kamu tidak mengimanin, kamu tidak mengerti. Jelas kamu tuh, dan kamu nggak cerdas untuk menanggapi hal-hal yang ada di Alkitab. Gitu, Jul, ya. Harusnya kamu bertanya, selama ini memang saya perhatikan kamu kayak sudah ahlinya Alkitab. Aduh, ya. Roba itu, jangan begitu kalau kamu cara bertanya, ya. Kalau kamu mau belajar tentang kekristenan, banyak di grup ini, orang-orang pintar, ya. Oh iya, saya memang ahlinya kitabmu. Kamu harus tahu itu, catat baik-baik. Makanya kamu carikan aku lawan yang bisa kuajak berdebat. Kamu harus tahu, memang saya ahlinya kitabmu. Dibandingkan kamu, saya ahli. Kamu nggak tahu apa-apa. Jadi kalau Anda paham ya, kita adakan metode sederhana saja. Kita adakan kritikal tekstual terhadap kitabmu. Apa yang tertuang, bahasa yang digunakan, kemudian paparan-paparannya, rasa bahasa yang digunakan. Karya Lukas itu jelas tertuang bahwa Lukas itu bukan orang Yahudi. Lukas berasal dari Antioquia di Syria. Baca Kolose 4 ayat coba kamu lihat di ayat 10, ayat 11 dan ayat 14. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Nah, dengan demikian bahwa jelas Lukas itu adalah satu-satunya orang yang malam ini kamu harus pahami di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa dia bukan orang Yahudi. Nah, namun kredit plusnya buat Lukas, meskipun dia bukan seorang Yahudi, tetapi samar-samar kita melihat beliau mengetahui beberapa hal mengenai kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab kitab Perjanjian Lama, Septuaginta maksud saya, yang kemudian Anda jadikan sebagai kitab suci meski Anda batalkan karena matinya Tuhan di atas tiang salib. Paham enggak apa yang saya maksud ini? Jadi Lukas itu tidak terlalu seperti penulis kitab kanon yang lain. Lukas itu tidak tertarik untuk mencocok-cocokkan banyak hal di dalam nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Ya. Sehingga Lukas itu tidak terlalu banyak melakukan kesalahan. Namun demikian, jelas, satu, Lukas itu bukan murid Yesus. Dua, dia bukan orang Yahudi. Tiga, dia bukan orang yang pernah bertemu dengan Yesus. Keempat, dia adalah penulis atau wartawan yang menuliskan berdasarkan atas hasil penyelidikannya sendiri, bukan atas penerimaan antara murid dengan guru. Jadi kamu keliru kalau kamu katakan Lukas itu murid Yesus. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, kata wartawan Lukas. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula, bahwa setelah itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Nah, Lukas melakukan penyelidikan. Kalau di terjemahan 1974 dia katakan, aku mengarang cerita, gitu kan? Kalau kamu minta ayat
di terjemahan sebelum direvisi saya kasih. Bahkan ini udah pernah kok saya sampaikan itu. Di tahun 1984 dia ngomong apa, di tahun 1974 direvisi dia ngomong apa, 2011 dia ngomong apa, 2018 dia ngomong kayak mana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jelas sekali Lukas itu bukan murid Yesus, tetapi dia adalah manusia biasa yang dipaksakan menjadi murid Yesus. Lukas itu bukan disebut nabi, bro. Ya, bukan. Lukas itu disebut Dokter Lukas, ya. Dokter Lukas gitu, bro. Kalau dia bukan nabi, lalu tulisannya itu apa? Tulisan-tulisannya dia itu apa? Dia dapatkan dari mana kalau dia bukan nabi? Silakan.